Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kita semua. Saya Andrian Rahmadi dengan NIM C011 97 Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan untuk apa tugas dari Bukreh selaku lulusan saya dengan matkul Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang di sini materinya tentang manajemen sumber daya manusia strategik, yaitu sebuah tujuan. Nanti kita akan menjelaskan satu persatu apa yang ada di dalam materi tersebut. Dalam dunia yang kompetitif dewasa ini, di mana perusahaan-perusahaan selalu bersaing untuk mendapatkan bakat terbaik, mengembangkan merek-merek SDM yang tepat dan sangatlah tepat. Dalam konteks SDM ini, penciptaan merek mengacu pada dunia citra baru atau budaya perusahaan yang bersangkutan. Untuk pengertian dari manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan sejumlah individu untuk mencapai tujuan-tujuan dalam organisasi. Itu pengertiannya. Lah, di sini ada 5 area fungsional dari SDM itu sendiri. Yang pertama yaitu fungsi penyediaan staf. Kemudian fungsi mengembangkan sumber daya manusia, diberi inovasi yang mungkin pertamanya bahan susu, kemudian jadikan diolah akhirnya menjadi framework dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kompensasi. Kemudian yang keempat, kesehatan dan keselamatan. Ini penting sekali buat para perusahaan, gimana biar dalam mendirikan perusahaan itu biar lebih pegawainya lebih sehat, kemudian selamat semua itu. Yang kelima, hubungan kekaryawanan dan pemburuan. Jadi antara karyawan dengan karyawan yang lain tuh gimana hubungannya, ataukah mungkin karyawan dengan atasan itu gimana hubungannya. Nah, ini perlu adanya fungsi-fungsi biar lebih setara dengan seperti itu. Nah, lingkungan manajemen sumber daya alam yang dinamis itu ada 2 faktor, yaitu faktor eksternal, lingkungan eksternal, dan faktor lingkungan internal. Untuk faktor eksternalnya yaitu meliputi pasar tenaga kerja. Yang kemudian kedua, pertimbangan hukum. Yang selanjutnya yang ketiga, masyarakat. Masyarakatnya gimana? Adanya perusahaan ini itu masalah gimana? Apakah ada timbal baliknya, ataukah merasa susah malahan? Nah, itu perlu ada pertimbangan, ada masyarakatnya. Yang keempat, serikat pekerja. Yang kelima, pemegang saham. Ini paling penting, pemegang saham ini. Majunya perusahaan ini tergantung seberapa orang yang memberikan saham. Semakin banyak orang yang memberikan saham, berarti semakin banyak orang yang berpartisipasi dalam perusahaan tersebut. Berarti pengen perusahaan itu lebih maju lagi gitu. Yang keenam, persaingan. 7, pelanggan. Nah, ini pelanggan ini juga termasuk fungsi yang sangat pokok juga. Kemudian teknologi. Yang 9, ekonomi. Dan yang terakhir, peristiwa-peristiwa yang tidak terduga. Misalnya terjadi bencana seperti itu. Yang kemudian untuk lingkungan internal perusahaan itu meliputi pemasaran, kemudian produksi, keuangan, dan area fungsional lainnya.
dalam 4 ini apa namanya, dari perusahaan memang harus betul-betul harus dimaksimalkan, dari pemasarannya, produknya, bagaimana bisa menjaga kualitas dalam produk itu. Jadi memang betul-betul kita harus maksimalkan, karena apa namanya, perusahaan bisanya lebih tahan, bisa apa namanya, bisa pelanggan itu bisa sering datang dan bisa betah dalam perusahaan kita, itu kita bisa menjaga kualitas dalam produk tersebut. Kalau kita tidak bisa menjaganya, alhasil lama-kelamaan pelanggan kita bisa pergi satu persatu. Tapi kalau kita bisa menjaga kualitas kita, bahkan kita bisa inovasi, itu pasti akan lebih banyak lagi pelanggan atau customer yang datang ke perusahaan kita, bahkan menawarkan kerjasama dengan laba yang besar seperti itu. Selanjutnya untuk kita bahas bagaimana manajemen sumber daya manusia dipraktekkan dalam dunia nyata. Apa saja gitu, bagaimana caranya? Yang pertama ini perubahan peran sumber daya manusia. Maksudnya ini siapa yang menjalankan tugas manajemen sumber daya manusia, siapa saja. Nah pasti ini tidak jauh dari seorang manajer. Manajer itu seseorang yang mengatur, yang mengawasi arah tujuannya dalam perusahaannya, gimana mau dibawa kemana perusahaan. Ini ada urusannya tentang seorang manajer. Ada bawahan kadang cuma mengikuti apa arah dari seorang manajer. Manajer SDM ini adalah individu yang biasanya bertindak dalam kapasitas pemberian nasihat atau staf, bekerja dengan para manajer lainnya untuk membantu mereka menangani masalah-masalah SDM. Tadi sudah benar tadi yang saya katakan awal tadi. Berarti yang mengatur yaitu seorang manajer. Semakin pandai manajer itu mengatur dan mengawasi dalam perusahaan, maka semakin baik perusahaan itu akan maju, seperti itu. Selanjutnya untuk manajer lini. Manajer lini ini individu yang secara langsung terlibat dalam percapaian tujuan utama perusahaan. Jadi yang secara langsung terlibat manajer lini itu. Dan kadangkala kegagalan ataupun keberhasilan manajer itu sebenarnya tergantung dari kualitas bawahan. Itu sebabnya mereka manajer lini semakin terlibat dalam proses seleksi. Jadi kalau manajer lini ini bagus dalam penyeleksiannya untuk menyeleksi para pekerja-pekerja, maka akan semakin baik juga, atau mungkin semakin mudah seorang manajer untuk melatih dan menginovasi para karyawan tersebut, dan nantinya akan menjadi para karyawan yang berkualitas yang tinggi. Yang selanjutnya, SDM sebagai mitra strategik. Ini pengertiannya adalah sebagai proses yang dengannya manajemen puncak menentukan maksud dan tujuan organisasi secara menyeluruh dan bagaimana kedua hal tersebut bisa tercapai, seperti itu. Para eksekutif SDM harus bekerja dengan manajemen puncak, harus bekerja sama dalam pencapaian rencana-rencana dan hasil yang konkret itu. Para eksekutif SDM harus memastikan bahwa sumber daya perusahaan mendukung misi
perusahaan. Harus saling mendukung biar bisa mencapai tujuan dari perusahaan tersebut. Kalau sudah sama, nanti akan lebih mudah untuk berjalan, untuk maju, untuk menginovasi perusahaan tersebut. Kemudian ukuran modal manusia atau human capital. Ini pengertiannya adalah ukuran kinerja SDM yang berkaitan dengan kontribusinya laba perusahaan, nanti berkontribusi. Selanjutnya evolusi manajemen SDM. Nah, secara tradisional fungsi-fungsi terpisah menjadi penyediaan staf, pelatihan dan pengembangan, pemberian kompensasi, keselamatan dan kesehatan, dan hubungan perburuhan. Diciptakan dan ditempatkan di bawah arahan seorang manajer atau eksekutif SDM. Nah, kemudian untuk organisasi SDM yang berkembang ini seiring dengan tumbuhnya perusahaan menengah maupun besar didistribusikan. Jadi saat ini organisasi SDM jauh lebih sulit digambarkan, susah untuk digambarkan. Tapi sebenarnya tidak ada suatu pola tertentu bagaimana suatu tugas-tugas saat ini harus diselesaikan. Satu-satunya kepastiannya adalah bahwa 5 fungsi SDM tersebut di atas harus tetap diselesaikan. Itu pokoknya. Nanti 5 fungsi SDM tersebut harus diselesaikan. Seperti itu. Biar organisasi SDM-nya berkembang. Nah, kemudian kita bahas untuk etika sumber daya manusia. Nah, sebelum kita bahas untuk etikanya, kita akan bahas kode etik terlebih dahulu. Nah, kode etik ini adalah pernyataan nilai-nilai yang diadopsi oleh perusahaan, para karyawan, dan para direktur, dan menetapkan sikap resmi manajemen puncak berkenaan dengan perilaku yang diharapkan. Seperti itu kode etik. Nah, kode etik ini mencakup yang pertama tanggung jawab profesional, kemudian pengembangan profesional, kepemimpinan etis, keadilan dan kebenaran, konflik dan kebenaran, dan yang terakhir pengguna informasi. Seperti itu. Ya, selanjutnya ini kita bahas untuk pengertian etika sumber daya manusia. Ini adalah penerapan prinsip-prinsip etis pada hubungan-hubungan dan kegiatan-kegiatan sumber daya manusia. Itu yang dikatakan etika sumber daya manusia. Jadi pada intinya itu ya mengenai prinsip-prinsip seperti itu. Padahal kalau dalam kita kehidupan sehari, etika itu ya termasuk dalam tingkah laku seseorang, kebiasaan seseorang gitu. Kalau dalam perusahaan, dalam etika sumber daya manusia itu termasuk prinsipnya seperti itu. Lah, ada 2 bidang di mana profesional SDM bisa memiliki pengaruh besar pada etika dan dengan budaya perusahaan. Ada 2 bidangnya. Yang pertama adalah tata kelola perusahaan. Yang pertama. Yang kedua adalah kompensasi yang eksekutif. Nah, itulah bidang itu yang mempengaruhi untuk etika dan budaya perusahaan. Kan semakin maju akan semakin maju. Nah, itulah yang akan menjadi bidangnya. Ya, mungkin cuma itu aja, cukup dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf.
maaf yang sebesar-besarnya. Selamat pagi, salam FEB. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.